Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah putra bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Beliau mempunyai banyak istri dan anak. Hartanya berlimpah ruah dan ternaknya tidak terlebihi jumlahnya. Beliau hidup makmur dan sejahtera. Walaupun demikian, beliau tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya hartanya tidak membuat beliau sombong dan angkuh, tetapi sebaliknya, beliau adalah seorang penderma dan amat suka menolong orang-orang yang lemah dan miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum dengan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang mendengar hal ini merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar tidak menjadi orang sabar dan celaka. Pertama, iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Keimanan Nabi Ayub tidak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap Allah untuk minta isi menggoda Nabi Ayub. Wahai Allah, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan taat kepadamu hanya karena ia tidak ingin kehilangan semua nikmat yang telah engkau karuniakan padanya. Semua ibadahnya tidak ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andaikan ia tertimpa musibah dan kehilangan anak-anak dan istrinya, kehilangan harta bendanya, dan belum tentu ia akan taat dan patut kepadamu. Allah berfirman, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan patut kepadaku. Ia adalah seorang muslim yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah semata-mata dorongan keimanan kepadaku. Iman dan takwa yang tidak tergoyahkan oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku yang sewaktu-waktu dapat kucabut dan ia bersih dari perasaan kamu. Kamu tidak rela melihat hamba-hambaku berada di atas jalan yang lurus sesuai petunjukku. Untuk menguji keteguhan hati dan keyakinan kepada takdirku, kuizinkan kau menggodanya dan memalingkan dariku. Karena semua pembantu-pembantumu itu menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Hancurkan harta bendanya, cerai, beraikan keluarganya yang damai dan sejahtera itu. Aku ingin melihat sampai di mana kemampuanmu menggoda hambaku yang ikhlas seperti Ayub. Demikianlah akhirnya iblis dengan segala pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membinasakan ternak-ternak peliharaannya. Satu persatu hewan peliharaan itu mati bergelimpangan karena diserang penyakit menular. Kemudian diusul dengan lumba-lumba gandum dan lahan pertanian yang terbakar dan musnah. Iblis mengira Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan lahan pertaniannya. Namun Nabi Ayub tetap bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah. Segala ia serahkan kepada Allah karena ia yakin bahwa harta adalah titipan Allah semata dan dapat dicabut kapan saja dia mau. Berikutlah iblis dan pembantu-pembantunya mendatangi putra-putra Nabi Ayub dan mendiami gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyah-goyahkan tiang gedung itu sehingga gedung itu ambruk dan roboh menimpa putra-putra Nabi Ayub hingga mati semua. Iblis mengira Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putranya itu akan berkeluh kesah dan tergoyah imannya, namun kembali iblis harus kecewa karena ternyata Nabi Ayub masih tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Nabi Ayub yang sangat bersedih atas peristiwa itu, namun hati beliau tetap kokoh dalam keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi segala kehendaknya. Selanjutnya iblis para pembantunya menaburkan bakteri dan bakteri di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Pemilih yang tetangganya yang dahulu sangat baik kepadanya kini menjauhi bahkan mengusirnya dari tempat tinggalnya. Semua istri yang melarikan diri karena takut tertular penyakit kulit yang diderita Nabi Ayub. Satu-satunya istri beliau yang masih setia merawat beliau adalah Rahmah. Waktu 7 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah penderitaan yang terus-menerus dan berkepanjangan seperti yang dialami Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap bersabar dan bersikir menyebut asma Allah. Namun akhirnya Rahmah pun tergoda juga untuk bujuk rayuan iblis. Ia sudah tidak tahan lagi. Suatu hari ketika disuruh oleh Nabi Ayub untuk melakukan sesuatu, malah Rahmah yang mengatakan kata-kata yang menyinggung perasaan Nabi Ayub. Kiranya engkau telah termakan oleh bujukan rayuan iblis sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah. Kata Nabi Ayub kepada Rahmah,
awas, jika kelak aku sudah sembuh, aku akan pukul engkau 100 kali. Mulai saat ini tinggalkan aku seorang diri, aku tidak memerlukan pertolongan lagi sampai menentukan takdirnya. Setelah ditinggal Rahmah, satu-satunya orang yang masih menyayangi dan merawatnya, Nabi Ayub hidup seorang diri. Nabi Ayub kemudian berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri walaupun dalam keadaan sakit parah. Luar biasa ketabahan Nabi Ayub. Dalam kondisi seperti itu, ia masih tetap bersabar dan bertawakal serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti biasa. Hingga pada suatu hari Nabi Ayub bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, diganggu oleh setan dan timpa kepayahan dan kesusahan serta siksaan yang Engkau adalah dahsyat yang paling penyayang di antara penyayang." Allah menerima dan berkenan mengabulkan permohonan Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat. Allah kemudian berfirman, "Hatamkanlah kakimu ke tanah, dari situ akan memancar air. Dengan air itu akan sembuh dari sebuah penyakit. Kesehatan dan kekuatanmu akan kembali seperti sedia kala. Jika kamu menggunakan air itu untuk minum dan mandi." Demikianlah setelah Nabi Ayub minum dan mandi dengan air tersebut, maka ia kemudian sembuh seperti sedia kala. Sementara itu Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-lama merasa kasihan dan tidak tega untuk membiarkan Nabi Ayub seorang diri. Ia kemudian datang dan menjenguk, namun ia sudah tidak mengenali suaminya lagi, karena sewaktu ia meninggalkannya Nabi Ayub dalam keadaan yang sangat memperhatikan dengan penyakitnya. Tapi kini keadaannya sudah sembuh, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nabi Ayub gembira sekali melihat istrinya kembali, namun beliau ingat dengan sumpahnya bahwa ia akan memukulnya 100 kali jika ia sembuh. Ia harus melaksanakan sumpah itu. Kini ia bimbang, istri yang sudah turut menderita bersamanya selama 7 tahun ini, akankah ia akan memukulnya 100 kali? Dalam kebimbangan itu turunlah wahyu Allah yang memberi jalan keluar. Firman Allah, "Hai Ayub, ambillah 100 biji lidi dan pukul istrimu sekali saja. Dengan demikian kau telah menembus sumpahmu." Dengan 100 lidi dipukullah dengan pelan sekali, maka sumpahnya sudah terlaksana. Berkata kesabaran dan keteguhan imannya, Nabi Ayub kemudian dikaruniai harta yang banyak dan berlimpah. Dan dari Rahmah Nabi Ayub mempunyai anak yang bernama Bashar, dan di kemudian hari dijuluki Dzulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan atau kemampuan, dan Dzulkifli pun akhirnya juga diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul.